Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah. Pada minggu ini atau pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan daerah. Materi ini terdiri dari 5 submateri. Yang pertama adalah ruang lingkup keuangan daerah. Yang kedua, azas pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang keempat, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan yang terakhir, anggaran pendapatan dan belanja desa. Menurut Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, di sini dikatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi semua daerah otonomi, termasuk adalah desa. Apa itu desa? Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke anak-anak ibu, untuk yang slide berikutnya adalah kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu tentang ruang lingkup keuangan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya sudah dijelaskan, di sana juga dijelaskan tentang keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kemudian kita lihat lagi pengertian keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Adapun ruang lingkup keuangan daerah meliputi 1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. 2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan daerah. Yang keempat, pengeluaran daerah. Yang kelima, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Yang keenam, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum. Anak-anak ibu, setelah kita membahas tentang pengertian keuangan daerah beserta dengan ruang lingkupnya, kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu azas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,
Secara umum, azas pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Nah, untuk pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, azas pengelolaan keuangan desa meliputi transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Anak-anak Ibu yang berbahagia, kita masuk ke submateri yang ketiga adalah pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan keuangan daerah. Di dalam pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa pihak yang berperan serta sehingga pelaksanaan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik. Beberapa pihak yang berperan dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah antara lain. Yang pertama adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Pada pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah. Karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota. Pada pengelolaan keuangan desa, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Di dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Yang kedua, pejabat pengelola keuangan daerah. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya kita singkat menjadi PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Jadi anak Ibu, bendahara umum daerah atau BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. Dalam hal ini, bendahara umum daerah dapat memberikan kekuasaannya kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan sebagian tugasnya yang selanjutnya disebut dengan kuasa BUD. Yang ketiga, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat menjadi SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Pengguna anggaran dapat memberikan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian fungsi dan tugas SKPD. SKPD ini terdiri atas beberapa perangkat. Yang pertama adalah pejabat penata usahaan keuangan SKPD atau disingkat menjadi PPK SKPD. Yang kedua, pejabat pelaksana teknis kegiatan atau disingkat menjadi PPTK. Yang ketiga, bendahara penerimaan. Yang keempat, bendahara pengeluaran.
Sedangkan untuk pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh beberapa pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa atau disingkat menjadi PTPKD. PTPKD terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah sekretaris desa, yang kedua kepala seksi, dan yang ketiga adalah bendahara desa. Berikutnya kita masuk kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat menjadi APBD. Seperti yang telah kamu pahami bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Perhatikan slide berikut. Di slide berikut dijelaskan bahwa pengertian APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi, APBD itu yang buat adalah pemerintahan daerah dan disetujui oleh DPRD, ditetapkan dengan peraturan daerah. Apa itu peraturan daerah? Peraturan daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Anak-anak ibu yang berbahagia, terdapat beberapa azas yang secara umum harus diperhatikan dalam penyusunan APBD. Yang pertama, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Yang kedua, penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Yang ketiga, APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dan yang terakhir, APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan pemerintah daerah. Selanjutnya, APBD dijadikan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah untuk masa 1 tahun anggaran, yakni terhitung sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Adapun struktur dari anggaran pendapatan belanja daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pembagian struktur tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, anak-anak ibu sekalian, apa sajakah yang termasuk ke dalam struktur APBD tadi? Yang pertama untuk pendapatan daerah, itu dari jenisnya dibedakan atas 4 kategori. Yang pertama pajak daerah, 2 retribusi daerah, 3 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang keempat pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian untuk belanja daerah terdiri dari beberapa belanja yang bisa kita sebutkan di sini, diantaranya belanja untuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, statistik, ketahanan pangan, kebudayaan, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk pembiayaan daerah itu mencakup
pembiayaan yang berasal dari penerimaan dan pembiayaan yang digunakan untuk pengeluaran. Untuk penerimaan, contoh dari strukturnya adalah pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penerimaan modal atau investasi, pembayaran pokok utang, dan yang terakhir pemberian pinjaman daerah. Anak-anak Ibu, kalau sudah paham tentang pengertian pendapatan dan belanja daerah, maka selanjutnya kita akan masuk kepada anggaran pendapatan dan belanja desa, atau disingkat menjadi APB desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana anggaran keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Sedangkan struktur anggaran pendapatan belanja desa menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, struktur APBD desa meliputi pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Untuk pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Untuk belanja desa terdiri diantaranya adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Sedangkan untuk pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Oke anak-anak Ibu yang berbahagia, demikianlah materi pembelajaran kita tentang pengelolaan daerah pada pertemuan yang kedua untuk minggu ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.